Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham A, jurusan Teknik Prodi Teknik Informatika kelas 3 dengan NIM 2202 4014102. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang berada di dalam CPU. Yang pertama itu di sini kita mempunyai motherboard yang telah terhubung langsung dengan port penghubung antara kabel-kabel yang untuk di sini ini untuk menyambungkan ke dalam ke monitor. Yang ini berfungsi sebagai USB, yang ini berfungsi sebagai kabel LAN, dan yang ini berfungsi sebagai penghubung ke speaker. Di sini berfungsi sebagai penghubung untuk video, atau kalau mau masuk ini. Itulah. Di sini ada kabel apa lagi namanya, HDMI. Iya, HDMI. Terus di sini ada soket atau dudukan yang menghubungkan antara motherboard dan apa lagi namanya ini, motherboard dan prosesor. Di sini yang kedua, di sini kita mempunyai prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otak komputer dalam menjalankan sebuah proses yang ingin dilakukan di dalam komputer. Yang ketiga ada baterai CMOS atau biasa juga dipakai di jam, berfungsi sebagai pengatur waktu dan konfigurasi BIOS. Yang keempat itu di sini kita mempunyai dua RAM. Satu RAM mempunyai kapasitas 1 GB, sehingga kita mempunyai 2 GB dengan DDR2. Kita menggunakan RAM Vigen dan VC Pro. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu di sini kita mempunyai hard disk, berfungsi sebagai saya lupa menjelaskan fungsi dari RAM. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang berjalan di latar belakang dan hanya sifatnya penyimpanannya sementara. Di sini kita mempunyai hard disk, berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang dalam jangka waktu yang lama. Entah kalau komputer atau PC Anda rusak, itu bisa mengambil datanya di sini, dikarenakan ini tidak terhubung langsung ke dalam komputer apabila terjadi kerusakan. Terus di sini kita mempunyai power supply. Power supply berfungsi sebagai pengatur arus listrik di dalam CPU dan juga sebagai tempat penyimpanan power untuk motherboard. Di sini kita mempunyai kabel SATA, berfungsi sebagai penghubung antara hard disk dan motherboard. Terus di sini juga di sini mempunyai banyak kekurangannya. Kita tidak mempunyai SSD dan kabel jumper. Pasang dulu prosesor. Prosesor berguna sebagai otak komputer yang mengatur proses dalam komputer. Yang kedua itu kita pasang baterai CMOS, berfungsi sebagai penyimpanan pengaturan waktu dan konfigurasi BIOS. Yang ketiga, kita pasang RAM, berguna untuk sebagai penyimpanan dalam jangka yang lama, dalam waktu sebentar.
semuanya telah terpasang dalam motherboard. Motherboard ini berfungsi sebagai penghubung antara komponen lainnya dan kabel-kabel yang ada dalam komputer. Di sini kita punya casing CPU berfungsi untuk melindungi komponen-komponen yang ada dalam komputer. Yang pertama itu kita masukkan power supply-nya. Power supply berfungsi sebagai pengatur arus listrik dan penyimpanan baterai di dalam CPU. Setelah itu kita pasang fan coolernya, berfungsi sebagai pendingin dalam komputer agar tidak terjadi overheat yang menyebabkan komponen-komponennya rusak. Kita colok fan coolernya di sini. Terus kita masukkan ke dalam casingnya. Tidak lupa juga kita pasang penghalang dari PC ini agar tidak masukkan apapun itu. Setelah kita pasang penghalang, kita pasang motherboardnya di bagian sini. Kita pasang juga DVD-nya. Kita pasang DVD-nya. Terus kita pasang hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan dalam jangka yang lama. Di sini apabila komputer Anda rusak, terus mau mengambil data-data, bisa diambil dari sini. Setelah hard disk terpasang, kita mempunyai kabel SATA berfungsi sebagai penyambung antara hard disk dan motherboard untuk transferan data. Yang pertama kita colok dulu power supply-nya, semua komponennya. Kita colok di sini untuk memberi daya pada CPU. Setelah tercolok, kita colok lagi di sini. Setelah itu kita colok lagi di sini. Kita colok lagi agar DVD-nya berguna. Kita colok ke bagian sini.
Setelah itu kita colok kabel ini ke sini. Kita sambung ke dalam. Oh shit, kencang angin saudara. Allah. Setelah itu kita colok kabel SATA yang telah tadi saya jelaskan, berfungsi sebagai pengantar antara hard disk dan motherboard. Colok kabel SATA. Setelah tercolok, kita sambungkan ke colokan motherboard. Kita sambungkan ke colokan motherboard. Setelah itu kita colok kabel power antara casing CPU ke dalam motherboard yang terletak di bawah sini. Berapa kau just sudah Bibi? Sudah aku kasih begini. Bukan punya aku kasih. Setelah semua rangkaian selesai, kita tutup CPU-nya agar terlindungi dari debu. Dan selesai. Sekian, terima kasih. Itulah video penjelasan dan bagaimana cara merakit CPU. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.